Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Khairullah, mahasiswa dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Hari ini kita akan membahas sebuah penyakit yang sering terjadi, yaitu ISPA. ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut adalah infeksi yang menyerang di saluran pernapasan, mulai dari hidung, tenggorokan, hingga paru-paru, yang dapat menimbulkan gejala seperti batuk, pilek, dan juga demam, dan biasanya terjadi selama 14 hari. Penyakit ISPA sangat mudah menular dengan cepat dan bisa menyerang siapa saja, terutama pada balita. Balita lebih rentan terkena ISPA karena daya tahan tubuh mereka belum terbentuk dengan sempurna. Hal inilah yang membuat tubuh balita lebih rentan terhadap infeksi bakteri dan virus penyebab utama ISPA. Penyakit ISPA terbagi menjadi dua kelompok, yaitu ISPA bagian atas yang meliputi flu, pilek, sinusitis, dan radang tenggorokan, dan ISPA bagian bawah yang meliputi bronkitis, pneumonia, dan tuberkulosis. Pneumonia merupakan infeksi paru-paru yang menyebabkan peradangan pada kantung udara yang terisi oleh cairan atau nanah. Penularan bakteri atau virus penyebab ISPA dapat terjadi melalui droplet atau percikan air liur saat penderita sedang batuk, bersin, maupun berbicara, melalui kontak langsung dengan penderita ISPA, dan melalui permukaan benda yang telah terkontaminasi. Selain bakteri dan virus, terdapat faktor lain penyebab ISPA, yaitu ada faktor umur, seperti balita dan lansia, status gizi, status imunisasi, tidak memberikan ASI eksklusif, asap pembakaran kayu untuk memasak, kepadatan hunian rumah, asap pembakaran sampah, asap rokok yang masih menempel di baju, dan asap kendaraan. Gejala ISPA terbagi menjadi 3 bagian, ada yang ringan, sedang, dan juga berat. Untuk gejala ringan ISPA, yaitu ada demam, batuk, pilek, dan juga suara serak. Sedangkan gejala sedang ISPA, yaitu nafas cepat lebih dari 50 kali per menit, demam di atas 39 derajat, tenggorokan memerah, dan telinga sakit. Dan untuk gejala ISPA berat, yaitu bibir atau kulit membiru, terjadi penurunan kesadaran, dan hidung kembang kempis. Pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi gejala ISPA, yaitu dengan mengikuti program edukasi kesehatan, pemberian ASI eksklusif, memakan makanan sehat dan bergizi, imunisasi lengkap, menjaga pola hidup bersih dan sehat, rutin berolahraga, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kontak langsung dengan penderita ISPA, menghindari asap rokok, istirahat yang cukup, menjaga ventilasi dan pencahayaan yang baik, serta mengenali tanda gejala ISPA. Nah, untuk gejala ISPA ringan dapat disembuhkan sendiri di rumah, asalkan mendapatkan perawatan yang tepat. Yang pertama, menggunakan kompres air hangat saat demam pada daerah dahi, ketiak, leher, maupun lipatan paha, dan tidak disarankan menggunakan kompres air dingin. Memberikan banyak minum air putih atau cairan tambahan berupa ASI, susu buatan, maupun sari buah agar tidak dehidrasi. Istirahat dan tidur yang cukup, serta mengurangi aktivitas di luar rumah agar tetap stabil dalam proses penyembuhan. Mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi yang kaya akan karbohidrat sebagai sumber tenaga, protein sebagai sumber pembangun, vitamin dan mineral sebagai sumber pengatur. Menggunakan humidifier atau uap air panas untuk membantu melembabkan udara dan memudahkan pernapasan. Ada juga obat tradisional untuk meredakan batuk dan pilek pada anak, yaitu dengan mencampurkan setengah perasan jeruk nipis dan 1 sendok teh madu atau 1 sendok teh kecap manis ke dalam 50 ml air hangat dan diminumkan 1-2 kali dalam sehari untuk anak usia di atas 1 tahun. Yang kedua, menggunakan jahe dan madu yang direbus dalam 200 ml air, lalu ditambahkan sedikit madu dan diberikan 1-2 sendok makan sebanyak 2-3 kali dalam sehari untuk anak usia di atas 1 tahun. Dan yang terakhir, bisa juga menggunakan air kelapa muda dan buah yang kaya akan vitamin C. Segera bawa penderita ISPA ke fasilitas kesehatan terdekat jika gejala tidak membaik dalam 3 hari, tidak mau makan atau menyusui, muntah berulang kali, sesak nafas, nadi melemah, kulit atau bibir membiru, dan terjadi penurunan kesadaran untuk mendapatkan perawatan yang lebih lanjut.